Halo kawan-kawan, calon peserta SKJ 2021 yang sedang mempersiapkan diri ya untuk menjadi pemenang tahun depan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang TU full ya. Untuk tes intelijensi umum full, kita akan bahas semua tentang kecakapan yang diujikan, yaitu kecakapan verbal, kecakapan numerik, dan kecakapan figural. Nah, kemarin kita juga sudah bahas beberapa sub item dari TIU sendiri, sub item dari verbal, sub item dari numerik, sub item dari figural apa saja. Nah, sekarang kita coba untuk kaji 40 nomor soal TIU ini. Oke ya, kita bahas ya. Oke, yang pertama ini tentang apa namanya? Ini jenisnya adalah kecakapan verbal. Kecakapan verbal. Kecakapan verbal itu yang diujikan ada tiga, yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Nah, yang masuk dalam analogi itu ya termasuk sinonim, antonim, akronim, analogi kata, itu termasuk analogi. Kalau silogisme itu contohnya yang jika maka dan semua sebagian, ya. Kemudian ditambah lagi negasi, kemudian ditambah lagi dengan invest, konvers, dan kontraposisi, tapi tidak saya tulis di sini. Kemudian untuk analitis itu berhubungannya dengan urutan, yaitu logika posisi yang kemarin kita sudah bahas ya, baik urutan maupun matrik nih yang jelas logika posisinya masuknya urutan dan matrik. Oke, kita kembali ke nomor soal, yaitu acap kali. Acap itu sama dengan apa? Sama dengan itu merujukan sinonim teman-teman. Ini acap itu sinonim, jadi masuknya kecakapan verbal jenis sinonim. Nah, ini triknya itu banyakin hafalan. Ini banyakkan hafalan, latihan soalnya diperbanyak, kemudian dihafal. Cara mencari jawaban yang paling tepat adalah dengan menggunakan kamus, ya, kamus. Jadi acap apa yang sering dengan apa namanya yang sama dengan sinonimnya acap. Acap itu apa? Nah, jawabannya adalah sering. Ya, dihafalkan saja. Acap itu sinonimnya sering. Nomor dua, bonafit. Nah, bonafit itu kita sudah sering mengenal bahwa bonafit itu sinonimnya kan sama dengan itu dapat dipercaya. Ya, sinonimnya dapat dipercaya. Kemudian nomor tiga, haluan. Nah, tanda silang itu artinya antonim, lawannya. Haluan itu lawannya apa? Haluan itu kalau dengan arah itu sinonim, dengan muka juga sinonim, dengan jurusan juga sinonim, dengan hadapan juga sinonim. Maka ini masuknya adalah buritan. Ya, ini jenis antonim ya. Oke, kita mulai lagi nomor 4. Nah, ini genteng sama titik 2 rumah. Nah, sama dengan benang titik 2. Nah, ini termasuk tes analogi, teman-teman. Ini jenis analogi. Triknya apa? Membuat menjadi kalimat yang bisa dibaca. Buatlah kalimat atau pola kalimat yang mudah dibaca. Contohnya begini, genteng titik 2 rumah. Itu berarti genteng itu adalah bagian yang menyatu dengan rumah. Nah, bagiannya namanya genteng, kalau keseluruhannya rumah. Jadi bagian yang menyatu dengan rumah. Lalu kalau benang apa? Benang itu bagian yang menyatu dengan pakaian. Ya, jadi jawabannya adalah E. Next, soal nomor 5. Tangan titik 2 tubuh sama dengan dahan titik 2 apa? Nah, tangan itu bagian dari tubuh. Nah, maka dahan itu bagian dari, jelas itu namanya, ini bagian, tangan itu bagian ya. Kalau utuhnya namanya tubuh, utuh. Kalau dahan itu bagian, utuhnya apa? Ya pohon, jawabannya. Ini bagian, ini bagian, ini bagian, ini bagian, ini utuh. Jadi jawabannya adalah pohon. Oke, nomor 6. Guru titik 2 sekolah. Nah, kita kasih kalimat yang tepatnya. Tempat kerja guru adalah sekolah, gitu ya. Nah, kita coba lihat yang A. Tempat kerja penebang pohon adalah pabrik, ya jelas salah. Tidak ya. Yang B coba. Tempat kerja musisi adalah piano. Nah, salah ini. Yang C. Tempat kerja pengacara adalah panggung. Salah. Masa tempat pengacara kerja panggung. Kemudian tempat kerja penyanyi adalah suara. Ya salah lagi. Yang kelima, tempat kerja petani adalah ladang. Nah, ini yang pas. Ya, jadi jawabannya adalah petani.
Oke, next, nomor 7. 3 siswa mengikuti pemilihan. Nah, 20 orang telah melakukan pilihan. Azam mendapatkan suara lebih banyak dari siapapun. Berapa jumlah suara terkecil yang mungkin didapat oleh Azam? Nah, untuk mencari jumlah suara terkecil, berarti kan dua temannya itu harus mendapatkan nilai kurang dari tapi yang terbesar. Nilai kurang dari Azam tapi yang terbesar. Nah, caranya mudah. Kita 20 kan, 20 orang itu kita bagi 3. Jawabannya 6 lebih berapa? Jadi anggap saja temannya Azam itu X dan Y. X-nya 6, Y-nya 6. Maka Azam ya 20 kurang 6 ketemunya 8. Coba dijumlah. 8, 6, 6. Ketemunya 20 kan? Nah, itu ya teman-teman. Jadi ambil X dan Y terbesar, maka hasil yang dimiliki oleh Azam itu suaranya terkecil itu ya itu 8 itu. Yang lebih besar. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Ini termasuk jenis alat uji kecerdasan numerik ini teman-teman ya. Bentuknya yang soal cerita. Yang kedua tadi ya. Ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan numerik, dan ada kecerdasan figural. Nah, ini jenis kecerdasan numerik, bentuknya soal cerita. Nah, kalau numerik itu ada 3 teman-teman. Yaitu bentuk perbandingan, kemudian bentuk barisan dan deret, dan bentuk soal cerita. Ini jenisnya soal cerita. Oke, next, nomor 8. Jika Anda bekerja sebagai pelawak selama 6 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu. Ini kerjanya seharinya 6 jam, kemudian seminggunya 6 hari kerja gitu maksudnya itu ya. Lalu Anda mendapatkan gaji sebesar 6.000 per jam, serta lemburnya 7.500 per jam. Nah, jika dalam 4 minggu Anda menerima uang 976.500, maka Anda lembur melawak selama berapa jam? Ini juga pertanyaannya agak unik ya teman-teman. Ya teman-teman, ini soal-soalnya kita ambil dari ke Telegram yang rekap TIU, Telegram judulnya Pajak PNS 2021 ya. Silakan kalian gabung ke Telegram itu, kemudian kalian simak soal-soalnya, pembahasannya ada di sini ya. Kita bahas di sini. Oke, kembali ke soal. Jadi dalam 4 minggu itu dia dapat gaji 976.500 ini baik gaji pokok maupun gaji lemburan, maksudnya gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya coba kita lihat. Gaji pokoknya itu 6.000 per jam ya. Lemburnya 7.500 per jam ya. Ini diketahuinya begitu. Kemudian coba dilihat ini 4 minggu. 4 minggu, satu harinya 6 jam, satu minggunya 6 hari. Berarti total jamnya berapa selama 4 minggu itu bekerjanya? 6 jam, 6 hari, 4 minggu. Ya 6 kali 6 kali 4 ternyata kerjaannya 144 jam. Nah, kita hitung total pokoknya dulu ya. Kita hitung total pokoknya. Jadi gaji pokok selama 4 minggu kan berarti 144 kali 6.000. Ketemunya 864.000. Nah, itu. Berarti lemburnya berapa selama 4 minggu? Ya dikurangi aja. 976.500 dikurangi 864.000. Gitu ya. Nilainya 112.500. Oke. Kalau sudah begini bagaimana? Nah, dihitung jadikan jam. Ya, jadikan jam. Jadi kalau dijadikan jam, 1 jamnya kan 7.500, berarti kita bagi 7.500, 112.500 itu kita bagi 7.500 ketemunya 15 jam. Jadi jawabannya adalah 15 jam. Ini juga jenis soal cerita untuk menguji kecerdasan numerik teman-teman. Next, nah nomor 9, ada jalan jongkok dari pos A ke pos B. Anda jalan jongkok dari pos A ke pos B, jaraknya 120 km. Nah ini ya, kalau beneran mati ya, capek ya. Dengan kecepatannya rata-rata 50 km per jam, tidak ada jalan jongkok 50 km per jam kan tidak ada ya. Ya tapi kita tidak usah pikirkan itu, kita kembali ke soal saja, apapun soalnya model apapun, yang penting kita selesaikan sebagai dengan logika matematika yang ada. Nah, oke, kita ulangi. Anda jalan jongkok dari A ke B, jaraknya 120 km, kecepatannya 50 km per jam. Setelah itu Anda kembali lagi dari pos B ke pos A.
Rutenya sama, total waktunya 5 jam 24 menit. Kecepatannya menuju A berapa? Nah, kita hitung dulu ya. Waktu dari A ke B kan jarak dibagi kecepatan, ya kan? Waktu untuk mencari waktu kan jarak bagi kecepatan. Jaraknya A ke B kan nilainya 120 dibagi kecepatannya 50, ketemunya 2 per 5 jam. 2 per 5 jam. Nah, jadikan menit teman-teman. Ternyata 2 per 5 itu 24 menit. Dari mana itu angka 24 ya? 2 per 5 kalikan 60, silahkan dihitung 2 per 5 kali 60. 2 kali 60 120 dibagi 5 ketemunya 24 ya. Tidak saya tulis di situ. Saya kira kalian juga sudah paham. Oke. Waktunya ternyata dari A ke B itu 2 jam 24 menit. Nah, waktu totalnya 5 jam. Waktu totalnya dari B ke A itu berarti kita tinggal kurangkan. Waktu total dikurangi waktu dari A ke B. Nah, ketemunya 5 jam 24 menit dikurangi 2 jam 24 menit. Hasilnya adalah 3 jam. Jadi, waktu dari B ke A itu 3 jam. Maka, kecepatannya kan rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya kan utuh 120 dibagi 3, ketemunya 40 km per jam. Itu ya teman-teman. Jawabannya B. Next, lanjut nomor 10. Anda punya 5 bawahan yaitu A, B, C, D, E. Masing-masing bekerja sendirian pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut. A bekerja hari Senin atau Rabu. B tidak akan bekerja hari Rabu atau Jumat. D, E bekerja pada urutan. Nah, urutan jadwal yang mungkin pada mulai dari Senin sampai Jumat adalah, nah ini teman-teman, ini jenis soalnya adalah soal untuk menguji kecerdasan verbal nih teman-teman. Verbal jenisnya analogi ya. Verbal jenisnya analogi. Oke, ini termasuk logika posisi ya. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kalian bisa menggunakan apa itu namanya teknik eliminasi. Nah, ini karena apa? Ini cirinya jika fakta yang disajikan atau statement yang disajikan atau pernyataan yang disajikan itu tidak lengkap. Nanti kalau disusun tidak akan ketemu jawabannya secara pasti ya, maka gunakan teknik eliminasi. Teknik eliminasi itu seperti ini. A bekerja hari Senin atau Rabu. Jadi A bekerja hari Senin dan Rabu. Dilihat ini, yang poin B ini A kan kerjanya hari Selasa itu. Padahal A itu kalau tidak Senin ya Rabu gitu maksudnya. Berarti jawabannya bukan ini. Oke, itu ya. Kemudian B tidak akan bekerja di hari Rabu Jumat. B tidak boleh di Rabu dan Jumat. Tidak boleh di Rabu dan Jumat. Coba kalian lihat ini. Ini di hari Jumat kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Jumat. Ini bukan. Kemudian E berurutan. D dan E itu berurutan. Coba kalian lihat ini. E dan D kan tidak berurutan itu. Habis E, B, A, D kan tidak berurutan. Nah, ini juga bukan. Coba yang lihat yang ini juga tidak berurutan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, tidak perlu mencari pola yang tepat itu tidak perlu. Kita hanya butuh mengeliminasi dari jawaban-jawaban yang tersedia. Nah, jadi ya, termasuk uji verbal, kemampuan analitik. Next. Nah, ini soal masuknya uji numerik bagian barisan. Oke, kalau ada soal seperti ini teman-teman, ada A, C, E, G, I. Itu cara mengerjakannya bagaimana? Ubah menjadi bentuk angka. Jadi kalian harus hafal A itu 1, B2, C3, D4, E5 sampai Z. Z itu 26 ya. J10 itu harus hafal. Jadi saya tekankan pada kalian bahwa kalian harus menghafal konversi dari huruf menjadi angka. Itu akan memudahkan kalian nanti dalam menjawab teman-teman. Oke, ini termasuk kecerdasan numerik ya, tadi sudah ya. Triknya ubah menjadi angka, oke sudah. Kita lihat sekarang, A, C, E, G, I. Kalau kita ubah jadi angka, A itu 1, C itu 3, E 5, G 7, I 9. Coba kalian lihat sekarang, angkanya kan mudah diteliti. 1, 3, 5, 7, 9. Oh, angka ganjil semua selisih 2. Jadi jawabannya adalah 11.
11 itu kalau diubah ke bentuk apa namanya huruf, maka jawabannya adalah K. Nah, gitu mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, next nomor 12. A C C E titik 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 T G I I K. Nah, ini kita akan cari yang tengah. Ubah jadi angka. Angkanya begini teman-teman. 133 5, titik 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 799 11. Nah, kalau ada soal tipe seperti ini teman-teman, ya, kalau ada soal tipe seperti ini, kalian bisa menggunakan seperti ini. Coba lihat. Nah, ini namanya barisan lompat. 1, 3, berapa, 7, 9. 1, 3, selisih 2 lagi. Jadi, nah, ini inginnya begini. Berarti nilainya 5. Oke, sekarang yang ini. 3, 5. Oh, iya. Itu kan, selisih 2 lagi ya. 3, 5, pasti 7. Nah, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi jawabannya adalah 5 itu E, 7 itu G. Jadi jawabannya E, G. Next, nomor 13 masih dengan huruf. Nah, kita tulis saja, kita tulis angkanya seperti ini ternyata. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana? Coba kalian lihat ini. Ini kadang-kadang tipenya seperti ini. Kalian harus banyak berlatih ini. Oh, jadi di blok ada 3 jadi satuan. 3 kemudian dibatasi 13, 14. 3 lagi, 3 bilangan lagi berurutan dibatasi 13, 14. Coba kalian lihat ini nanti berapa. Coba lihat ini. Setelah 9 ini menjadi 10 nih. Jadi kalau ini berapa? Setelah 12, 13, 14, 15. Yang dibutuhkan hanya 2, maka ambil yang 13 dan 14 saja, yaitu MN. Ya, ini harus terbiasa dengan barisan-barisan ini, baik barisan huruf maupun barisan angka. Next, ini barisan huruf lagi. Kita tulis ya. Nih, coba cara menyelesaikannya kira-kira bagaimana nih. Oh, tadi rangkap barisannya lompat 1, sekarang lompat 2. Lompat 2. Ya, kadang-kadang kalian harus menganalisis sendiri. Lompatnya kira-kira 1 cocok enggak, 2 cocok enggak gitu ya. Nah, sekarang lompat 2. Ini selisihnya berapa coba? 1, 3, 5, ya habis itu 7. Ini juga 2, 4, 6, berarti 8. 7, 8. 7 itu G, 8 itu H. Jawabannya adalah GH. Ya, gitu ya. Oke. Pilih yang tidak termasuk kelompoknya. Ini juga, ini termasuk analogi kata. Analogi kata pada kecerdasan verbal ini ya, termasuk kecerdasan verbal. Triknya banyak berlatih. Banyak berlatih menemukan kategori. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, pasti polanya ketemu sendiri ya. Contohnya ini. Mana yang tak termasuk kelompoknya? Coba. Zebra, kuda, singa, jerapah, harimau. Coba. Menurut kalian ini jawabannya apa? Kira-kira apa? Nah, kalau kalian sudah terbiasa, pasti kalian tahu ini ada yang berbeda. Ya, mungkin kalian jawab di lehernya paling panjang sendiri, kan tidak tentu ya. Nah, ini ternyata yang paling tepat ini coba. Ini hewan liar, ini hewan liar, ini hewan liar, ini hewan liar. Nah, ini hewan peliharaan. Ya kan? Yang lain hidup di hutan. Kalau kuda hidupnya ya di warga, dipelihara ya. Oke, itu. Nah, kemudian ada pilih yang tak termasuk kelompoknya, yang tidak termasuk kelompoknya lagi. Seng, iron, aluminium, kuningan, tembaga. Nah ini, coba perhatikan ini kategorinya. Ini kan logam murni, artinya logam bukan campuran ya. Logam murni. Ini juga logam murni, iron itu besi. Aluminium logam murni. Ini logam murni tembaga. Kalau kuningan itu logam campuran, teman-teman. Campuran dari apa? Tembaga dan seng. Jadi jawabannya adalah B. Next, ini pilih yang tak termasuk kelompoknya seperti tadi ini. Januari, Mei, Juli, Agustus, November, kira-kira apa ya? Oh, kalau di depannya konsonannya misalkan
JMJNA. Mungkin jawaban kalian mungkin Agustus, tapi itu tidak signifikan teman-teman. Jadi kita sebenarnya kalau ada soal-soal seperti ini kalian harus menghubungkan ini jumlah harinya. Nah, ini jumlah harinya. Ini 30 hari. Jadi jawabannya adalah E, November. Coba pilih yang tak termasuk kelompoknya coba. Ini ada kecubung, rubi, marmer, safir, opal. Ini kalian juga sudah tahu ya, ini jenis batu permata. Batu permata, ini rubi juga batu permata. Ternyata kecubung itu juga batu permata. Ini jenisnya jenis age. Nah, kalau marmer itu kan bukan batu permata, batu marmer. Istilah batu permata itu jika langka, barangnya langka. Marmer kan di mana-mana ada, jadi bukan jenis batu permata yang berharga, intinya sebelah itu ya. Jadi jawabannya adalah marmer. Oke, next, pilihan yang tak termasuk kelompoknya, Venus, Pluto, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ini coba perhatikan. Kira-kira yang tidak termasuk kelompoknya apa? Ya jelas kalian tahu ini planet, ini planet, ini planet, ini planet. Nah, Pluto itu sekarang bukan planet. Sejak 2006, itu bukan lagi planet. Nah, tidak memenuhi unsur-unsur planet ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 20. Oke. Pilih yang tak termasuk kelompoknya, air manis, baron, panjang, kutia, gundaria. Ini teman-teman, kalau ada soal seperti ini, pasti kan kita dibuat bingung karena ini semuanya saya kira asing ya. Asing semua, ada kutia, panjang, gundaria, air manis. Nah, mungkin kalian akan jawab panjang. Panjang itu mungkin kan persegi panjang ya. Bukan, tapi bukan itu ya. Ada gundaria, kutia, panjang, baron, air manis. Kalau saya, jujur saja yang saya ketahui itu baron saja. Baron itu jenis pantai, teman-teman. Oh, mungkin itu juga hubungannya dengan pantai. Nah, coba ini. Oh, air manis itu ternyata, ya benar, itu pantai di daerah Padang. Baron itu di Yogyakarta. Panjang itu pantai di Bengkulu. Gondaria itu pantai di Sumatera Barat. Nah, kalau kutia apa? Kutia itu ternyata biji-bijian untuk upacara keagamaan Kristen Ortodok. Jadi jawabannya adalah kutia. Ke nomor 21. Nah, pilih yang tidak termasuk kelompoknya. Nah, ini ada Sunda, Kalimantan, Jawa, Mentawai, Bengkulu. Nah, teman-teman, ini kalau dalam menentukan kategori ini mungkin kalian akan menjawab suku. Nah, suku Kalimantan ada enggak? Suku Mentawai enggak? Suku Bengkulu. Nah, itu kelihatannya enggak mungkin suku Bengkulu. Maka ada opsi lainnya, teman-teman. Kadang ini soal-soal ini menjebak. Jadi ini yang benar adalah ini jenis laut, teman-teman. Ini jenis laut, yaitu Selat Sunda. Ini juga selat, jenis laut juga. Jawa kan juga laut Jawa, ya kan? Mentawai itu juga jenis laut, yaitu selat. Kalau Bengkulu itu tidak ada, teman-teman. Itu bukan jenis laut, yang tidak ada laut Bengkulu, tidak ada ya. Selat Bengkulu juga tidak ada gitu ya. Adanya kan laut Samudra India kan, Samudra India. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nah, nomor 22, ini yang tidak termasuk kelompoknya yang mana? Gurun pasir, laut, pegunungan, daratan, sungai. Nah, ini tipe dari bentang alam, teman-teman. Bentang alam itu ada gurun pasir, ada laut, ini bagian dari perairan kalau laut, kalau gurun pasir itu bagian dari daratan, kalau pegunungan itu jenis bentang alam daratan, kalau sungai itu jenis bentang alam perairan. Nah, kalau daratan sendiri, nah ini kan bukan bentang alam jenisnya ya. Tapi itu tipenya daratan dan perairan, itu bukan bentang alam, tapi jenisnya ya. Oke, next. Pilih yang tidak termasuk kelompoknya. Ini Merapi, Bromo, Marapi, Jawa Wijaya, Kelinci. Nah, ini nama gunung, ini juga nama gunung, ini nama gunung. Ini pegunungan ya. Kalau ini nama gunung, jadi yang bukan termasuk kelompoknya ya pegunungan. Jadi Jawa Wijaya itu adalah pegunungan, bukan nama gunung. Next, nah ini pilih yang tidak termasuk kelompoknya. DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Dan ini kalau menentukan kategori seperti ini agak susah. Tapi kalian pasti tahu bahwa ini nama provinsi ya. Ini nama provinsi. Ini juga nama provinsi, ini nama provinsi. Nah, ini bukan nama provinsi Yogyakarta itu. Harusnya kan kalau nama provinsi tulisannya DI Yogyakarta ya. DI Yogyakarta atau DIY gitu ya. Jadi jawabannya Yogyakarta.
Lanjut ke nomor 25 teman-teman. Pilih yang tidak termasuk kelompoknya lagi. Belanda, Kanada, Malaysia, Jepang, Saudi Arabia. Nah, ini kalau ini nama-nama negara. Kalau nama-nama negara ini semuanya nama negara ya. Jadi ini sebenarnya itu negara penghasil minyak teman-teman. Ini juga penghasil minyak, ini penghasil minyak dan mineral tentunya. Nah, kalau Kanada ini bukan penghasil minyak. Nah, ini kita masuk ke soal numerik ya. Soal numerik. Untuk menguji kecakapan numerik. Soalnya adalah bentuk sederhana dari dalam kurung 1 ditambah 3 akar 2 dikurangi kurung buka 4 dikurangi akar 50. Nah, ini teman-teman. Kita tuliskan soalnya dulu. Kemudian kalau ada kurung di depan kita keluarkan saja. Yang belakang kita distribusikan. Negatif kali 4, negatif 4. Negatif kali negatif 5, akar 50. Jadinya jawabannya kan positif akar 50 kan. Nah, kemudian kita ubah akar 50 itu menjadi bentuk akar 2. Nah, 50 itu kan 25 kali 2. 25 akarnya kan 5. Jadi 5 akar 2. Nah, kita kumpulkan akar dengan akar. 3 ditambah 5. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Jawabannya 8 akar 2. 1 dikurangi 4, negatif 3. Jadi jawabannya 8 akar 2 dikurangi 3. Masuk ke nomor 27 teman-teman. Ini 3 buah bilangan berurutan yang berjumlahnya 12 merupakan suku-suku deret aritmatika. Nah, kalau ada 3 bilangan jumlahnya 12 itu suku-suku deret aritmatika. Itu artinya gini teman-teman. Kita cari suku tengahnya atau bilangan keduanya itu 12 kita bagi 3 karena ada 3 bilangannya. Jawabannya 4. Maka 3 bilangan tersebut kita bisa tulis ini. 147, 246, 345. Coba dilihat itu 1 tambah 4, 5 tambah 7 kan 12. Ini semuanya jumlahnya 12. Pilih yang mana? Nah, kita lihat soal berikutnya. Jika bilangan ketiga, dilihat bilangan ketiga 7, 6, 5 itu ditambahkan 2. Nah, kita tambahkan dulu ya. Jadi 149, ini jadi 248, ini jadi 347 ya, tambahkan 2. Maka jadi deret geometri ya. Deret geometri itu adalah suku di depannya itu merupakan perkalian yang sama dengan suku paling awal gitu ya. Jadi jawabannya ini dari barisan geometrinya atau deret geometrinya yang ini. 2 ke 4 itu kalikan 2, 4 ke 8 kalikan 2. Sama-sama dikalikan 2, itu namanya deret geometri. Jika hasil rasionya sama atau perkalian bilangannya sama, maka itu namanya deret geometri. Ketemulah. Jadi suku pertamanya adalah 2, hasil kalinya dari 3 bilangan tersebut adalah 2 kali 4 dikalikan 8, ketemunya 48. Gitu ya. Nomor 28. Jumlah penduduk sebuah kota tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Ya, menurut perhitungan pada tahun 2040 nanti akan mencapai 3,2 juta. Ini berarti bahwa tahun 1990 jumlah penduduk kota itu baru mencapai berapa. Nah, teman-teman untuk menjawab seperti ini kalian bisa menggunakan barisan ya, di data. Nanti ditarik ke belakang bisa, pakai rumus ini bisa. Jadi kita tentukan dulu berapa selang waktu dari 1990 sampai 2040. Jawabannya kan 50 tahun. Nah, kemudian setelah 50 tahun kita masukkan rumusnya banyak penduduk itu kan M dikalikan, ini kan naik 2 kali lipat, jadi 2 pangkat periode naik. Nah, periode naiknya dari 50 dibagi 10. 50 itu tentang jangka waktunya. Kemudian 10 itu apa tuh namanya periode kalinya. Oke ya. Jadi banyaknya penduduk tadi nilainya 3,2 juta itu kalau ditulis 3.200.000 sama dengan M kali 2 pangkat 5 ya kan. Nanti M-nya 2 pangkat 5 kan 32. Nanti M-nya 3.200.000 dibagi 32 ketemunya 100.000. Jadi jawabannya adalah C, 100.000. Nomor 29. Andi membeli baju di toko dengan harga 200.000. Nah, jika baju yang dibeli Andi didiskon 20%, kemudian diskon lagi 5%.
Nah, ini diskon double teman-teman. Nah, untuk menghitung diskon double bisa menggunakan rumus cepat, bisa menggunakan alur logika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang alur logikanya ya. Jadi pertama harganya 200.000 gitu ya. Diskon satunya kan 20%. Kita hitung 20 per 100 kali 200.000. Jawabannya 40.000. Maka harga setelah diskon 1 ya 200.000 dikurangi 40.000. Jawabannya 160.000. Nah, kemudian dari 160.000 ini kita akan diskon lagi 5%. Maka diskon 2-nya 5 per 100 atau 5% kali hasil akhir tadi 160.000. Jawabannya 8.000. Maka harga akhirnya setelah diskon kedua itu berarti 160.000 dikurangi 8.000 ketemunya 152.000. Jawabannya adalah C. Nomor 30. Nilai rata-rata ulangan biologi 30 siswa dalam satu kelas itu ada 7,2. Setelah ada satu orang siswa baru masuk dan mengikuti ujian, rata-ratanya menjadi 7,23. Nah, nilai ulangan biologi siswa yang baru masuk tadi berapa? Nah, kita kalau mengerjakan soal gabungan dari rata-rata, ini jenis soalnya numerik bentuk soal cerita nih teman-teman. Bentuk soal cerita ya. Kalau mengerjakan soal rata-rata gabungan, kalian bisa menggunakan pola seperti ini. Ini rata-rata, ini banyak data, ini jumlah nilai kan gitu ya. Jadi rata-ratanya ketika 7,2 itu banyaknya siswa kan 30 kan. Berarti kalau jumlah nilai kalikan saja 7,2 kali 30 hasilnya adalah 216. Kayak gitu ya. Kemudian masuk siswa baru. Nah, ini banyak data satu orang siswa tadi. Nah, jadi banyaknya siswa berapa berarti? 31 rata-ratanya menjadi itu 7,23. Nah, 7,23 jumlah siswanya 31, kita kalikan hasilnya adalah 224,13. Nah, 216 ditambah berapa? Hasilnya 224,13. Maka di sini ketemunya 8,13. Coba kalau kalian jumlahkan pasti ketemunya 224,13 kan? Nah, rata-rata caranya menghitung bagaimana? Ya jumlah nilai dibagi banyak data. 8,13 dibagi 1 ketemunya 8,13. Jawabannya adalah A. Nomor 31 nih, 1/4 dari 5/2 dikurangi 2/6. Ini kalau ditulis begini teman-teman. 1/4 dari 5/2 dikurangi 2/6. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini bentuk pengurangannya kalian bisa menggunakan menyamakan penyebut bisa. Kalau saya tidak pakai itu, kita langsung gunakan kali silang aja. 5 kali 6 dikurangi 2 kali 2 per 2 kali 6. 5 kali 6 30 dikurangi 2 kali 2 4 per 12 kan gitu ya. Jadi 30 dikurangi 4 26 per 12. Hasilnya 1 kali 26 26, 4 kali 12 48. Kalau kita sederhanakan jawabannya 26 per 48 itu 13 per 24. Jadi jawabannya 13 per 24. Oke, nomor 32. Suatu bilangan bulat habis dibagi 18 dan 24. Bilangan tersebut juga akan habis dibagi. Nah, kalau ada soal seperti ini teman-teman, maka ini adalah salah satu bentuk soal cerita untuk mencari KPK FPB, mencari FPB yang paling penting. Nah, untuk menghitung FPB kalian bisa menggunakan rumus ini. 18, 24 kita pasang dulu dalam tabel. 18 dan 24 masing-masing bisa dibagi 2, hasilnya 89 dan 12. Nah, 9 dan 12 masing-masing bisa dibagi 3 kan? 9 bagi 3 ketemu 3, 12 bagi 3 ketemu 4. Nah, ini sudah habis, maka FPB-nya tinggal kalikan yang sisi kiri, itu 2 kali 3, jawabannya 6. Oke, nomor 33. 15% dari 50 sama dengan 30% dari bilangan berapa? Nah, ini termasuk jenis perbandingan juga bisa. Jadi 15% itu 50, ini termasuk perbandingan terbalik teman-teman. Jadi membandingkan antara persentase dengan bilangannya ya kan. Jadi 15% itu 50, maka kalau 30%-nya berapa? Nah, itu ya. Tadi X-nya ngitungnya kalikan silang. Nah, silangannya X itu selalu di bawah. X kan silangannya 30, taruh di bawah aja pokoknya gitu. Ini 15 dengan 30 masing-masing bisa dibagi 15, ketemunya yang bawah 2, yang atas 1 tidak usah ditulis. Jadi 50 kita bagi 2, 50 kita bagi 2, jawabannya adalah 25.
34 ini jenis barisan teman-teman. Nah, kita tulis dulu barisannya seperti ini. Nah, untuk menentukan barisan seperti ini, kita harus tahu polanya. Kalian harus banyak berlatih pola ya. Selain apa itu namanya, barisan lompat 1, lompat 2, kemudian barisan tunggal, dan lain-lain ya tentunya. Barisan rangkap juga penting itu. Jadi, coba kita lihat ini jenis barisan tipe apa. Nah, ini dilihat ya. Ya, sudah ketemu. Kira-kira apa ini? 3, 5-nya 2, 7-nya 3, 9-nya jelas 4. Jadi jawabannya adalah 9, 9, 9. Jadi jawabannya D. Ya. 1, kemudian 2, rangkap 3, rangkap 4. 35. Di kampung ada 150 suka ayam, 50 suka itik, dan 30 tak suka keduanya. Jika keseluruhan penduduk di kampung itu 210, banyaknya yang memelihara ayam dan itik berapa? Nah, untuk mencari irisan, ini namanya irisan ya. Banyaknya yang memelihara ayam dan itik ya, kata-katanya dan itu irisan. Jadi untuk mencari yang memelihara ayam dan itik, kalian menggunakan ini aja. Saya gunakan logika seperti ini. Ayamnya kan 150, itiknya 50, kita jumlahkan ini. Jawabannya 200 kan. Kemudian jumlah totalnya tadi di satu kampung tersebut 210. Nah, yang tak suka keduanya kita kurangkan 30. Ini dikurangi. Yang kiri ditambah, yang kanan dikurangi. Hasilnya 180. Nah, ini selisihnya itulah namanya banyaknya yang suka dua-duanya atau yang memelihara dua-duanya. 200 dikurangi 180. Selisihnya adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20. Oke, 36. Sebuah peternakan ayam sederhana menyediakan satu pakan untuk 6 ekor ayam, cukup untuk 6 minggu. Berapa lamakah satu pakan ayam akan habis bila ada 9 ekor ayam? Nah, ini jenis perbandingan. Numerik bagian perbandingan. Terkhususnya lagi, soal cerita. Ini ya. Oke. Ini membandingkan antara banyak ayam dan waktu persediaan. Ya, persediaan. Waktu persediaan. Jadi, kalau semakin banyak ayam maka cepat habis, maka apa itu namanya waktunya semakin sedikit kan artinya. Berarti perbandingan terbalik. 6 itu 6 minggu. Nah, lihat itu perbandingan terbalik. Kita kan sudah bahas perbandingan lama ya. Jadi saya kira ini bukan masalah. Kalau 9 ayam berarti berapa? Nah, cari X-nya berarti silangannya X kita bagikan di bagian bawah. 6 kali 6 bagi 9 ketemunya 4 minggu. Next. Ini ada soal figural ini ya. Untuk mengecek figural ini coba kalian lihat teman-teman. Nah, soal ini butuh kejelian. Nah, pada soal ini bentuknya jelas kelihatan. Ini jenis rotasi. Bisa rotasi 90, bisa rotasi 180, intinya gitu ya. Jadi ini misalkan ini awalnya. Kemudian kalau kita rotasi ini kan rotasinya jadi 180. Ya, berapa ini? Berarti 90. Kemudian ini yang D itu juga 90, ini 90 dari D gitu ya, urut ya. Jadi kalau yang ini tipenya adalah tipe serong, tipe tambah 45 atau 135, jadi bukan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kalau ada soal seperti ini, jelas kelihatan ya. Ini dicerminkan yang satu ke 2. Nah, ada titik 2 itu dicerminkan, kemudian yang tengah kasih titik. Nah, kalau ada soal yang itu, ini juga sama. Dicerminkan, di tengah dikasih titik. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Dilihat itu ya. Dicerminkan, kemudian yang tengah kasih titik. Kemudian ada soal ini. Ini yang kosong itu yang sebelah kiri, maka kita analisis sebelah kanan. Dilihat itu. Ternyata itu adalah model pencerminan. Dilihat ya. Plusnya ketika di kiri, plusnya yang satu di kanan. Jadi pencerminan persis pencerminan. Maka yang gambar pertama itu menjadi gambar kedua. Gambar kedua itu berarti pencerminan dari gambar pertama. Maka hasilnya adalah E. Nah, coba kita lihat. Sekarang ada soal lagi. Nah, ini tipe figural model analitik ya. Coba kita lihat. Ini konsepnya adalah luar jadi dalam, dalam warnanya tetap. Luar jadi dalam, warnanya tetap.
Dilihat itu yang pertama itu. Luarnya lingkaran, menjadi di dalam lingkaran, warnanya sama-sama putih, tanda dasarnya. Kemudian yang dalam itu jadi luar. Yang tadi segitiganya hitam, itu di dalam, kemudian menjadi di luar. Warnanya juga tetap. Maka kalau ada soal segitiga hitam yang tengah ada kotak putih, maka kotaknya putih menjadi di luar, segitiga hitamnya ada di dalam, maka jawabannya adalah A. Demikian teman-teman untuk pembahasan soal TIU. Ingat ya teman-teman, kalian bisa ikut bergabung dengan channel Telegram yaitu CPNS 2021 atau SKD 2021. Di situ nanti kalian cari untuk rekap TIU-nya. Nah, di situ soal-soalnya kita yang bahas di soal ini adalah itu ya. Silakan kalian bergabung dan belajar di sana ya untuk persiapan CPNS 2021. Oke, sekian teman-teman dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.